Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Idra Wirdoni Putra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi yang terdapat dalam buku Macroeconomics Main Q dengan tema penawaran agregat dan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, sebuah teori yang sangat mendasari materi kita kali ini ialah teori kurva Phillips, di mana teori ini mengatakan bahwa terdapat trade-off antara inflasi dengan pengangguran. Nah, ketika pembuat kebijakan ekonomi menginginkan tingkat inflasi yang rendah, maka konsekuensinya adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Begitupun sebaliknya, jika menginginkan tingkat pengangguran yang rendah, maka konsekuensinya ialah tingkat inflasi yang tinggi. Nah, mari kita mencoba melihat alur bagaimana teori kurva Phillips ini bisa terjadi. Nah, ketika sebuah negara menginginkan tingkat inflasi yang rendah, maka ada dua instrumen kebijakan yang dapat diambil oleh negara, yaitu berupa instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dari segi kebijakan moneter, untuk mengurangi inflasi, Bank Sentral Indonesia dapat membuat kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga. Nah, jika tingkat suku bunga naik, maka orang-orang akan cenderung lebih suka untuk menabung dibanding untuk menginvestasikan uangnya, dibanding dengan meminjam uang di bank untuk membangun sebuah usaha. Nah, ketika investasi berkurang, maka pembukaan lapangan pekerjaan juga akan berkurang. Ini mengakibatkan tingkat pengangguran akan bertambah. Begitupun dari segi fiskal, untuk menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat membuat kebijakan berupa mengurangi anggaran belanja negara. Nah, jika belanja negara dikurangi, maka proyek-proyek negara tentu akan berkurang, seperti pembangunan jalan, jembatan, tol, dan sebagainya akan berkurang. Maka efeknya adalah penyerapan tenaga kerja yang berkurang. Dan ini mengakibatkan tingkat pengangguran akan bertambah. Nah, sebaliknya, untuk mengurangi tingkat pengangguran, maka akan berakibat kepada inflasi yang tinggi. Nah, untuk mengurangi pengangguran, kebijakan moneter yang dapat diambil ialah berupa mengurangi atau menurunkan tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga rendah, maka orang-orang lebih suka untuk meminjam uang atau menginvestasikan uangnya dibanding dengan menyimpan uang di bank. Nah, akibatnya jika investasi naik, maka pembukaan lapangan pekerjaan pun akan naik dan pengangguran berkurang. Nah, ketika pengangguran berkurang, maka tingkat pendapatan agregat tentu akan meningkat. Nah, tingkat pendapatan yang meningkat mengakibatkan orang-orang cenderung untuk meningkatkan konsumsi mereka, sehingga permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Nah, ketika permintaan naik, maka harga juga akan naik, sehingga nantinya akan mengakibatkan inflasi juga akan naik. Begitupun dari segi fiskal, untuk mengurangi pengangguran, pemerintah dapat membuat kebijakan untuk menaikkan anggaran belanja negara, sehingga proyek-proyek negara akan bertambah seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan tol akan meningkat, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Nah, ketika penyerapan tenaga kerja banyak, berarti mengindikasikan bahwa orang-orang memiliki pendapatan. Nah, ketika mereka memiliki pendapatan, tentu mereka akan melakukan permintaan terhadap barang konsumsi. Nah, ketika permintaan ini naik, maka harga juga akan naik dan berujung kepada inflasi yang akan naik. Nah, begitulah kira-kira gambaran mengenai alur mengapa kurva Phillips ini, teori dari kurva Phillips ini bisa terjadi. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman semua. Selanjutnya kita masuk ke teori dasar penawaran agregat. Nah, penawaran agregat jangka pendek menyediakan bentuk persamaan di mana Y sama dengan Y bar ditambah alfa dikali P dikurang EP, di mana alfa di sini nilainya besar dari 0.
Di sini Y merupakan output, sedangkan Y bar merupakan tingkat alami output, P merupakan tingkat harga, dan EP merupakan tingkat harga ekspektasi atau tingkat harga yang diharapkan. Nah, dari persamaan ini dapat menjelaskan bahwa tingkat perubahan tingkat output dari tingkat alaminya diakibatkan oleh perubahan tingkat harga dari tingkat harga yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk ke model harga lengket. Model ini menekankan bahwa perusahaan tidak langsung menyesuaikan harga yang mereka tetapkan dalam menanggapi perubahan permintaan. Terkadang harga ditentukan oleh kontrak jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Bahkan tanpa perjanjian formal pun perusahaan dapat mempertahankan harga tetap stabil untuk menghindari gangguan terhadap pelanggan tetap mereka yang diakibatkan oleh perubahan harga yang terlalu sering. Kemudian harga yang diinginkan perusahaan tergantung kepada dua, yaitu yang pertama tergantung kepada tingkat harga keseluruhan. Tingkat keseluruhan harga yang naik menggambarkan bahwa biaya produksi dari perusahaan-perusahaan yang naik, yang mengakibatkan mereka akan menetapkan harga yang lebih tinggi. Perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, harga yang diinginkan perusahaan bergantung kepada tingkat pendapatan agregat. Nah, jika pendapatan agregat naik, maka permintaan terhadap barang akan naik, permintaan konsumsi masyarakat akan naik. Jika permintaan naik, maka harga akan dinaikkan oleh perusahaan. Kemudian kita dapat menulis persamaan harga lengket dengan P kecil sama dengan P besar ditambah alfa dikali Y dikurang Y bar. Nah, di sini jelaskan harga yang diinginkan perusahaan P kecil tergantung kepada tingkat harga keseluruhan, yaitu P besar, dan tingkat output agregat relatif terhadap tingkat alami. Itu bergantung kepada Y dikurang Y bar. Nah, di sini parameter A yang lebih besar dari 0 mengukur seberapa besar harga yang diinginkan perusahaan merespon tingkat output agregat. Selanjutnya kita asumsikan ada dua jenis perusahaan. Yang pertama perusahaan dengan harga fleksibel. Mereka ini selalu menetapkan harga sesuai dengan persamaan sebelumnya. Sesuai dengan persamaan P dikurang sama dengan P besar ditambah A dikali Y dikurang Y bar. Kemudian perusahaan kedua adalah perusahaan dengan harga kaku. Mereka menetapkan harga sesuai dengan persamaan P sama dengan EP ditambah alfa dikali EY dikurang E bar. Di mana E di sini merupakan nilai yang diharapkan dari suatu variabel. Berarti EP merupakan nilai yang diharapkan dari harga, sedangkan EY merupakan nilai yang diharapkan dari output. Nah, asumsikan perusahaan mengharapkan output berada pada tingkat alaminya, berarti EY sama dengan EY bar. Berarti A dikali EY dikurang EY bar ini hasilnya adalah 0, maka perusahaan menetapkan harganya pada P sama dengan EP. Jadi, perusahaan menetapkan harga mereka berdasarkan harga yang mereka harapkan akan dikenakan oleh perusahaan lain. Selanjutnya kita dapat memisalkan S merupakan fraksi perusahaan dengan harga kaku, sedangkan 1 dikurang S merupakan fraksi perusahaan dengan harga fleksibel. Maka tingkat harga keseluruhan dapat ditulis dengan persamaan P sama dengan SEP ditambah 1 dikurang S dikali P ditambah alfa dikali Y dikurang Y bar. Lalu langkah selanjutnya kita kurangi kedua sisi dengan 1 dikurang S dikali P. Maka akan didapatkan SP sama dengan SEP ditambah 1 dikurang S dikali A dikali Y dikurang Y bar. Selanjutnya kita bagi kedua sisi dengan S. Maka persamaan harga agregatnya diperoleh P sama dengan EP ditambah 1 dikurang S A per S dikali Y dikurang Y bar. Nah, penataan ulang aljabar ke dalam bentuk yang lebih dikenal yaitu dengan bentuk Y sama dengan Y bar ditambah alfa dikali P dikurang EP. Di mana A di sini adalah S per 1 dikurang S dikali A. Model harga kaku mengatakan bahwa perubahan output dari tingkat alami berhubungan positif dengan perubahan harga dari tingkat yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sebuah teori alternatif,
yaitu model informasi yang tidak sempurna. Model informasi yang tidak sempurna mengasumsikan bahwa setiap pemasok dalam perekonomian menghasilkan satu barang, namun mengkonsumsi banyak barang. Karena jumlah barang yang begitu besar, pemasok tidak dapat mengamati semua harga setiap saat. Mereka memantau dengan cermat harga dari apa yang mereka hasilkan, tetapi kurang memperhatikan harga semua barang yang mereka konsumsi. Karena informasi yang tidak sempurna, mereka terkadang mengacaukan perubahan tingkat harga secara keseluruhan dengan perubahan harga relatif. Kebingungan ini mempengaruhi keputusan tentang berapa banyak yang harus dipasok, dan ini mengarah pada hubungan positif antara tingkat harga dan output dalam jangka pendek. Model informasi tidak sempurna mengatakan bahwa ketika harga aktual melebihi harga yang diharapkan, pemasok akan menaikkan output mereka. Nah, model ini menyiratkan kurva penawaran agregat dengan bentuk yang sudah dikenal, yaitu Y sama dengan Y bar ditambah alfa dikali P dikurang EP. Output menyimpang dari tingkat alaminya ketika harga menyimpang dari tingkat harga yang diharapkan. Jadi gesekan yang menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek menjadi miring ke atas bukanlah terbatasnya ketersediaan informasi, melainkan terbatasnya kemampuan masyarakat untuk menyerap informasi yang ada. Implikasinya yaitu kedua model penawaran agregat yang di sini ialah yang pertama model harga lengket, yang kedua model informasi tidak sempurna, berbeda dalam asumsi dan penekanannya, tetapi implikasinya terhadap output agregat serupa. Keduanya dapat diringkas dengan persamaan Y sama dengan Y bar ditambah alfa dikali P dikurang EP. Persamaan ini menyatakan bahwa penyimpangan output dari tingkat alami berhubungan dengan penyimpangan tingkat harga dari tingkat harga yang diharapkan. Jika tingkat harga lebih tinggi dari tingkat harga yang diharapkan, jika nilai P lebih besar dari EP, otomatis nilai A ini adalah positif. Maka output melebihi tingkat alaminya, maka nilai dari Y akan lebih besar daripada Y bar. Nah, jika tingkat harga lebih rendah dari tingkat harga yang diharapkan, maka di sini adalah negatif, hasilnya negatif, maka output akan turun dari tingkat alaminya. Nilai Y ini akan lebih kecil daripada Y bar. Selanjutnya kita masuk ke inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Sebenarnya tujuan dari pembuat kebijakan ekonomi adalah, tujuan utamanya ialah untuk menciptakan inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Namun seringkali tujuan ini bertentangan. Nah, trade-off antara inflasi dan pengangguran inilah yang disebut dengan kurva Phillips. Kita akan menurunkan kurva Phillips dari kurva penawaran agregat. Kurva Phillips dalam bentuk modernnya menyatakan bahwa tingkat inflasi bergantung pada tiga kekuatan, yaitu inflasi yang diharapkan, yang kedua oleh siklus pengangguran, dan ketiga oleh guncangan penawaran. Nah, ketiga kekuatan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan P sama dengan EP dikurang beta dikali U dikurang UN tambah V. Nah, P di sini ialah inflasi sama dengan inflasi yang diharapkan. EP ini inflasi yang diharapkan dikurang B dikali siklus pengangguran. Nah, U dikurang U natural ini merupakan disebut dengan siklus pengangguran. Sedangkan V ini disebut dengan guncangan penawaran. Nah, di mana B ini adalah parameter yang mengukur respon inflasi terhadap siklus pengangguran. Nah, kita akan selanjutnya melihat persamaan dari penawaran agregat. Mengapa dari persamaan ini akan didapatkan persamaan ini? Kita akan melihat langkah-langkahnya. Persamaan penawaran agregat ialah P sama dengan EP ditambah 1 per A dikali Y dikurang Y bar. Nah, dengan satu penambahan, satu pengurangan, dan satu substitusi, kita akan dapat mengubah persamaan ini menjadi hubungan kurva Phillips antara inflasi dan pengangguran di persamaan ini. Nah, langkah pertama ialah kita menambahkan guncangan penawaran. Kita tambah V di akhir persamaannya. Maka persamaannya menjadi P sama dengan
EP ditambah 1 per A dikali Y dikurang Y bar ditambah V. Kemudian kita kita kurangi dengan harga tahun sebelumnya, periode sebelumnya, yaitu P-1. Kedua sisi kita kurangi dengan P-1. Maka persamaan diperoleh sama dengan P dikurang P-1 sama dengan EP dikurang P-1 ditambah 1 per A dikali Y dikurang Y bar ditambah V. Nah, P dikurang P1 ini, harga dikurangi dengan harga sebelumnya ini ialah yang disebut dengan inflasi. Sedangkan ekspektasi harga dikurangi dengan harga sebelumnya ialah dinamakan dengan ekspektasi inflasi. Sehingga persamaannya didapat P sama dengan EP ditambah 1 per A dikali Y dikurang Y bar ditambah V. Selanjutnya untuk beralih dari output ke pengangguran. Nah, persamaan sebelumnya ini kan dalam bentuk output, Y. Nah, untuk beralih ke pengangguran, ingatlah salah satu versi hukum Okum yang menyatakan bahwa penyimpangan output dari tingkat alaminya berbanding terbalik dengan penyimpangan pengangguran dari tingkat alamiahnya. Yaitu ketika output lebih tinggi dari tingkat output alami, pengangguran lebih rendah dari tingkat pengangguran alami. Nah, kita dapat menulis ini sebagai 1 per A dikali Y dikurang Y bar sama dengan minus beta dikali U dikurang UN. UN ini ialah natural unemployment atau pengangguran alamiah. Lalu kita substitusikan persamaan ini ke persamaan sebelumnya. UN ini kita substitusikan ke persamaan ini. Maka akan didapatkan P sama dengan EP dikurang B dikali U dikurang UN ditambah V. Nah, di sini persamaan ini menjelaskan bahwa inflasi dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi sendiri, selanjutnya dipengaruhi oleh perubahan pengangguran atau siklus pengangguran, dan dipengaruhi oleh guncangan penawaran. Selanjutnya kita masuk ke ekspektasi adaptif dan inersia inflasi. Nah, agar kurva Phillips berguna untuk menganalisis pilihan yang dihadapi pembuat kebijakan, kita perlu menentukan apa yang menentukan inflasi yang diharapkan. Asumsi sederhana dan sering masuk akal adalah bahwa orang membentuk ekspektasi inflasi mereka berdasarkan inflasi yang baru-baru ini diamati. Nah, asumsi jenis ini disebut dengan ekspektasi adaptif. Misalnya, orang mengharapkan harga naik tahun ini pada tingkat yang sama seperti yang mereka lakukan tahun lalu. Maka inflasi yang diharapkan sama dengan inflasi tahun lalu. Maka persamaannya P sama dengan P-1. Pada kasus ini kita bisa menulis kurva Phillips sebagai P sama dengan P-1 dikurang beta dikali U dikurang UN ditambah P. Persamaan ini menyatakan bahwa inflasi bergantung pada inflasi masa lalu, siklus pengangguran, dan guncangan penawaran. Ketika kurva Phillips ditulis dalam bentuk ini, maka tingkat pengangguran alami kadang-kadang disebut dengan tingkat pengangguran non-percepatan inflasi atau NAIRU. Nah, suku pertama dalam bentuk kurva Phillips ini menyiratkan bahwa inflasi memiliki inersia. Artinya, seperti sebuah benda yang bergerak melalui ruang angkasa, inflasi akan terus berjalan, kecuali ada sesuatu yang bertindak untuk menghentikannya. Khususnya jika pengangguran ada di NAIRU dan jika tidak ada goncangan penawaran, kenaikan tingkat harga yang berkelanjutan tidak mempercepat ataupun memperlambat inflasi. Nah, inersia ini muncul karena inflasi masa lalu mempengaruhi ekspektasi inflasi masa depan. Dan karena ekspektasi ini mempengaruhi upah dan harga yang ditetapkan oleh orang-orang. Dalam model penawaran agregat dan permintaan agregat, inersia inflasi ditafsirkan sebagai pergeseran ke atas yang terus-menerus baik dalam kurva penawaran agregat maupun kurva permintaan agregat. Nah, pada penawaran agregat, jika harga telah naik dengan cepat, orang akan mengharapkan harga ini untuk terus naik dengan cepat. Karena posisi kurva penawaran agregat jangka pendek bergantung pada tingkat harga yang diharapkan, maka kurva penawaran agregat jangka
maka kurva penawaran agregat jangka pendek akan bergeser ke atas dari waktu ke waktu. Ini akan terus bergeser ke atas sampai beberapa peristiwa seperti resesi dan kejutan pasokan mengubah inflasi, dan dengan demikian mengubah ekspektasi inflasi. Selanjutnya, pada kurva permintaan agregat juga harus bergeser ke atas untuk mengkonfirmasi ekspektasi inflasi. Paling sering, kenaikan permintaan agregat yang berkelanjutan disebabkan oleh pertumbuhan yang terus-menerus dalam jumlah uang yang beredar. Nah, jika jumlah uang beredar terus meningkat, berarti orang cenderung untuk terus berbelanja, terus meningkatkan konsumsi mereka. Maka permintaan agregat terhadap barang juga akan meningkat. Nah, jika The Fed tiba-tiba menghentikan pertumbuhan uang atau mengurangi jumlah uang yang beredar, maka permintaan agregat akan stabil dan pergeseran ke atas dalam penawaran agregat akan menyebabkan resesi. Karena jika penawaran terus naik, namun jumlah uang yang beredar turun, maka permintaan turun, maka akan menyebabkan resesi. Nah, pengangguran yang tinggi dalam resesi akan mengurangi inflasi dan inflasi yang diharapkan. Ini menyebabkan inersia inflasi mereda. Selanjutnya kita masuk ke dua penyebab naik turunnya inflasi. Yang pertama itu disebabkan oleh pengangguran yang rendah mendorong tingkat inflasi naik. Ini disebut dengan inflasi tarikan permintaan, karena permintaan agregat yang tinggi bertanggung jawab atas jenis ini. Pengangguran yang tinggi membuat tingkat inflasi turun. Selanjutnya dipengaruhi oleh guncangan penawaran. Ini disebut dengan inflasi dorongan biaya. Yang pertama di sini guncangan penawaran yang bersifat merugikan, seperti contohnya terjadinya bencana alam yang menyebabkan mesin-mesin produksi perusahaan banyak yang rusak, sehingga untuk memproduksi barang menyebabkan biaya produksi akan naik. Jika biaya produksi naik, perusahaan akan menaikkan harga. Nah, harga yang naik akan menyebabkan inflasi juga naik. Selanjutnya, guncangan penawaran yang bersifat menguntungkan seperti kelebihan minyak yang menyebabkan jatuhnya harga minyak pada tahun 1980-an. Ini menyebabkan inflasi turun. Selanjutnya kita masuk ke trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pertimbangkan opsi yang diberikan kurva Phillips kepada pembuat kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan agregat dengan kebijakan moneter atau fiskal. Setiap saat ekspektasi inflasi dan guncangan penawaran berada di luar kendali langsung pembuat kebijakan. Namun, dengan mengubah permintaan agregat, pembuat kebijakan dapat mengubah output, pengangguran, dan inflasi. Pembuat kebijakan dapat memperluas permintaan agregat untuk menurunkan pengangguran dan meningkatkan inflasi, atau membuat kebijakan yang dapat menekan permintaan agregat untuk meningkatkan pengangguran dan menurunkan inflasi. Dalam jangka pendek, inflasi dan pengangguran berhubungan negatif. Selanjutnya kita masuk ke disinflasi dan rasio pengorbanan. Disinflasi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan harga namun pada tingkat pertumbuhan yang lambat. Atau dengan kata lain, disinflasi merupakan inflasi yang lebih rendah daripada periode sebelumnya. Sedangkan rasio pengorbanan adalah persentase PDB real dalam setahun yang harus dikorbankan untuk mengurangi tingkat inflasi sebesar 1 poin persentase. Kita juga dapat menggunakan rasio pengorbanan untuk memperkirakan berapa banyak dan untuk berapa lama pengangguran harus meningkat untuk mengurangi tingkat inflasi. Selanjutnya masuk ke harapan rasional dan kemungkinan disinflasi tanpa rasa sakit. Karena ekspektasi inflasi mempengaruhi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, sangat penting untuk memahami bagaimana orang membentuk harapan. Sejauh ini kita telah mengasumsikan bahwa inflasi yang diharapkan bergantung pada inflasi yang baru-baru ini diamati. Meskipun asumsi ekspektasi adaptif ini masuk akal, mungkin terlalu sederhana untuk diterapkan dalam semua keadaan. Nah, pendekatan alternatif adalah dengan mengasumsikan bahwa orang memiliki ekspektasi rasional. Nah, ekspektasi rasional ini artinya kita mungkin berasumsi bahwa orang secara optimal menggunakan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi tentang kebijakan pemerintah saat ini, untuk meramalkan masa depan. Nah, pendukung ekspektasi rasional berpendapat bahwa kurva Phillips jangka pendek tidak secara akurat
mewakili opsi yang tersedia bagi pembuat kebijakan. Mereka percaya bahwa jika pembuat kebijakan berkomitmen secara kredibel untuk mengurangi inflasi, orang yang rasional akan memahami komitmen tersebut dan akan dengan cepat menurunkan ekspektasi inflasi mereka. Inflasi kemudian dapat turun tanpa kenaikan pengangguran dan penurunan output. Menurut teori ekspektasi rasional, perkiraan tradisional dari rasio pengorbanan tidak berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan alternatif. Di bawah kebijakan yang kredibel, biaya untuk mengurangi inflasi mungkin jauh lebih rendah daripada perkiraan rasio pengorbanan yang disarankan. Nah, selanjutnya itu histeresis dan tantangan untuk hipotesis tingkat alami. Hipotesisnya berbunyi, fluktuasi permintaan agregat mempengaruhi output dan kesempatan kerja hanya dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang, perekonomian akan kembali ke tingkat output, lapangan kerja, dan pengangguran yang digambarkan oleh modal klasik. Yang dimaksud dengan histeresis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh sejarah yang bertahan lama terhadap laju ekonomi. Nah, mungkin pada kesempatan video kali ini diskusi kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.